Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Finanda dengan NIM 23025. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas praktikum jaringan komputer modul 5, yaitu tentang kalkulasi subnet IPv4. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya masuk ke dalam modulnya, yaitu di sini ada tujuan untuk latihan 1 itu menentukan subnet IPv4 address, dan latihan 2 itu untuk menghitung subnet IPv4 address. Di sini juga ada skenario dan juga apa yang saya butuhkan nantinya di dalam menyelesaikan modul ini, yaitu satu PC dan juga opsi kalkulator IPv4 address jika ada. Ini di sini sudah terdapat kalkulatornya. Kemudian di sini ada isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address, subnet mask asli dan subnet mask baru. Di sini kita sudah diberikan IP address, original subnet mask, dan juga new subnet mask. Di sini ada terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 yang harus kita isi dari setiap IP address, original subnet mask, dan juga new subnet mask. Di sini saya sudah menyalin semua IP address, ori, dan juga new subnet mask-nya ke dalam kalkulator. Ini udah dipastikan sama dengan yang ada di modul. Kita lihat lagi, 172 sama untuk yang pertama, untuk yang kedua 30, 255 sama, untuk yang ketiga udah sama juga, untuk yang keempat sudah sama. Kemudian tanpa berlama-lama lagi langsung kita eksekusi saja dari setiap permasalahan, dari setiap kalkulasi untuk menghitung kalkulasi IPv4 address-nya. Nah, caranya yang pertama itu kita diberikan IP address, original subnet mask, dan juga new subnet mask. Kita salin, kita buat bilangan biner untuk IP address. Di sini udah ada keterangannya, ini untuk IP address, ini untuk subnet mask, untuk network dan juga broadcast. Yang langkah pertama kita buat bilangan biner untuk IP address. Caranya itu gampang. Di sini udah disediakan rumusnya, sebenarnya ada rumusnya. Kita tinggal ikutin pola yang di atas ini. Nah, polanya itu angka berapa jika ditambahkan akan menjadi 172 dan seterusnya. Jadi di sini kita coba 128 tambah 32, 160 masih, tambah 8, tambah ini. Jadi binernya dari 1772 adalah 10101100. Begitu sampai seterusnya sampai selesai. Begitupun ini berlaku untuk subnet max. Subnet max berlaku juga caranya. Jadi kita langsung aja ubah semuanya ke dalam bentuk biner. 31 itu 16 tambah 8 tambah 24 tambah 31. 192 itu ini, 128 tambah 64, 166 itu 32 tambah 1, 166 sudah. Kemudian kita ubah subnet max juga ke dalam bentuk biner. Di sini yang digunakan adalah new subnet max 255. Paling gampang itu 255 karena binernya adalah 1111 terus. Terus 148. Sudah, kalau sudah kita udah mendapatkan biner dari dari IP address dan juga new subnet mask. Kemudian kita di sini kita catat dulu prefix dari original subnet sama new subnet. Apa itu prefix? Prefix adalah bits dari setiap subnet mask. Bit itu gimana? Misal ini berarti di dalam 255 ini ada 8 bit. Karena ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu disebut bit. Prefix itu adalah jumlah dari seluruh bitnya. Jadi ini sudah disediakan di sini. Yang pertama itu 255, 255, 255.0.0 itu di sini ada 16. Prefixnya itu kita catat 16. Kemudian yang ini 248, 255, 255, 248 itu 29. Prefixnya 29. 29. Nah, kita coba cocokkan apakah yang ada di dalam ini cocok dengan hasil kita 29. Ini udah 8. Tambah 8, 16, tambah 8,
24 tambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cocok 29. Nah, kemudian kita akan mengisi tabel di sini. Semua tabel di sini. Yang pertama itu number of subnet bits. Number of subnet bits itu kita catat di sini diperoleh dari subnet new jumlah bit subnet new dikurangi subnet ori. Jadi kalau dieksekusi itu kita kan sama dengan biar otomatis kehitung subnet new itu 29 dikurangi subnet ori itu 16. Oke, kita udah dapat number of subnet bit itu 13. Kemudian untuk tabel yang kedua, number of subnet create itu diperoleh dari dua pangkat hasil dari jumlah subnet bit. Jadi dua pangkat itu sama dengan dua pangkat hasil dari jumlah subnet bit itu 13. Sudah. Kemudian untuk yang ketiga, number of host bits per subnet itu didapat dari jumlah bits subnet keseluruhan, subnet full dikurangi subnet ori. Subnet new. Jadi kalau misalkan ini full, kalau misalkan 255, 255, 255, 255, ini akan totalnya itu 38, 32. Saya lihat 32 prefixnya. Berarti di sini sama dengan 32 dikurangi subnet new-nya itu 29. Jadi 3. Number of host bit per subnet itu 3. Kemudian kita akan mencari number of host per subnet. Itu didapat dari dua pangkat hasil dari host bits per subnet dikurangi 2. Jadi kalau dihitung sama dengan 2 pangkat hasil dari host bits per subnet itu 3 kurangi 2 itu 6. Jadi kita yang didapat host per subnetnya itu 6. Kemudian kita akan mencari network address of the subnet. Jadi ini adalah network address. Caranya gimana? Kita akan n-kan IP address dengan subnet max. Nah, n-kan itu gimana? N-kan itu jika misal 1 jika sama ini 1, maka di sini akan ditulis 1. Jika 0 sama 1 itu 0. Jika 0 sama 0 itu 0 juga. Jadi yang sama itu kalau 1 ya tulis 1. Kita akan coba n-kan ini 1, ini sama 1 ini juga ini 0 1 0. Ini 0 1 1 0 1 1 0 0. Begitu sampai selesai. Sampai selesai jadi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1. Jadi ini adalah network yang kita dapat. Kita langsung aja tulis 172.31.192.160. Kemudian kita akan mencari. Nah, sebelum saya mencari IP address of first sama of last, kita akan mencari IPv4 broadcastnya dulu. Nah, cara untuk nyari broadcastnya itu juga sama, n-kan. Tapi beda dengan network. Nah, bedanya di mana? Nanti saya jelasin. Nah, kita n-kan dulu seperti biasa, 1. Ini n-kan-nya juga di IP address sama subnet max. 1. Nah, kemudian di subnet max ini kita lihat ujungnya. Nah, ujungnya kan sampai sini ke isi satunya. Ini kita kasih tanda dulu ke tanda kuning. Nah, di broadcast bedanya itu di sini.
di bagian ujung ini kan udah keisi sampai sini satunya. Ini kan masih 03. Nah, di broadcast itu kita ubah jadi 1 1 1, ujungnya 1 1. Berarti kalau misalkan ujung dari subnet mask itu di sini, misal di sini. Berarti yang broadcast dari sini sampai ke ujung itu akan 1, gitu seterusnya. Jadi yang kita peroleh 172.31.192.167. Oke, itu untuk broadcastnya. Kemudian kita bisa menentukan off first dan off last. Off first itu ditambah 1 dari network. Berarti 172.31.192.161. Karena apa? Karena satunya dibuat untuk networknya. Kemudian kalau untuk IPv4 untuk class itu dikurangi 1 dari broadcast karena satunya itu untuk broadcast. Jadi ini kalau yang off last itu 172.31.192.166. Oke. Untuk yang pertama, untuk hitungan yang pertama udah selesai, kita lanjut ke yang kedua. Tetap sama seperti yang pertama tadi, kita ubah ke dalam biner dulu IP address-nya. 195 itu ini 128 tambah ini 5 itu ini sama ini. Sudah, kalau sudah 20 itu 16 tambah 4 20, 30 itu 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Sudah, kemudian 1 ya paling ujung 1. Kemudian kita buat juga binernya untuk subnet max. Ini jangan lupa subnet max yang dibuat biner itu yang new subnet max. 255 itu 111111111 255 Nah, 254 sampai sini udah selesai. Kemudian kita catat dulu prefix dari ori subnet mask dan juga new subnet mask. Prefix dari ori itu 255.255.255.0 itu prefixnya 24. Kemudian yang new itu prefixnya 23. Prefixnya 23. Oke. Prefixnya 24 sama 23. Kemudian kita masuk ke tabel pertama, number of subnet bits. Ini didapat dari kayak tadi, 24 kurangi 23. Nah, ini kan yang new 3 kurangi 24. Ini kan kalau di hasilnya itu adalah min 1 karena number of subnet bits itu tidak mungkin min 1, at least 0, itu kita gak pakai rumus yang ini, gak pakai jumlah bits new dikurangi subnet ori, tapi kita lihat selisih antara subnet ori dan juga subnet new. Kalau kita lihat pun di sini, misal ini dari 16 ke 29 itu selisihnya kan 13. Kalau di sini selisihnya cuma 1. 24 sama 23 itu selisih 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini, tidak bisa. Kita langsung manual aja 1. Kemudian masuk ke yang kedua. Yang kedua ini sampai seterusnya masih bisa menggunakan rumusnya. Di sini kan number of subnet create itu kan rumusnya sama dengan 2 pangkat hasil dari subnet bit, berarti 1. Hasilnya 2. Kemudian untuk yang host bits per subnet itu kan rumusnya full 32 kurangi orinya nu-nya 23. 9. Kemudian untuk host per subnet itu rumusnya 2 pangkat hasil dari host bits per subnet 9 kurangi 2. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke network address-nya lagi, kita buat networknya lagi, kita endcam.
satu 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 ini satu ini satu ini satu ini satu ini satu ini satu. Sudah selesai NK-nya. Kemudian yang nah kita buat aja langsung untuk nanti broadcastnya. Nah ini ujungnya sampai sini kan, ujungnya sampai sini kita bunda kuning. Kita tulis dulu networknya 195.20.30.0. Kemudian untuk menentukan first dan lastnya kita mencari, kalau firstnya ini langsung bisa ditulis juga bisa 195.20.30.1 karena ditambah 1 kan. Untuk mencari lastnya kita perlu broadcast dulu. Nah broadcastnya juga sama, ini di-end-kan dulu 1 1 1 1 1 1 1 sudah kan, sudah di-end-kan. Kemudian lihat ujung dari subnet max yang sudah kita tandai, ujungnya dari sini, berarti ini sampai sini satu semua, kita lihat 1 ini satu semua. Sudah benar ya, sudah benar. Langsung aja kita tulis di sini 195.20.31.255. Berarti untuk kelasnya itu adalah 195.20.31.254. Yang 1 itu untuk tabel nomor 2. Kemudian kita langsung aja lanjut untuk tabel nomor 3. Seperti biasa kita ubah IP address-nya ke dalam bentuk biner dulu. 202 itu didapat dari 128 ditambah 64 ditambah 16, mungkin lebih, tambah 8 tambah 2. 202 159 128 tambah, sudah lebih, tambah 32 berarti tambah 16 tambah 8. Oke, 159 ya, tambah ini. Nah udah 10 itu 8 tambah 2, 102 itu 64 tambah 32, 102 tambah 8 tambah 2. Oke udah. Terus untuk subnet max kita isi juga dalam bentuk biner, kita ubah dalam bentuk biner. Yang digunakan jangan lupa yang new 255. 255 itu seperti yang saya sebut tadi paling gampang, soalnya prefixnya pasti bitnya udah pasti keisi semua, satu semua. 128 1 di sini. Oke, 8. Kemudian kita catat prefix dari ori subnet max 25524 224, kemudian yang ini 12825. Oke, kita lihat, kita cek 25 apakah benar. 8 tambah 8 tambah 8 24 tambah 1, betul 25. Nah kalau yang ini kan new itu lebih besar lah prefixnya daripada yang ori. Ini bisa menggunakan rumus yang tadi, new dikurangi ori. Kalau misalkan di sini yang di nomor 2 ini kan tidak bisa nih, yang ori ini, yang new ini lebih kecil daripada yang ori ya, yaitu 24, masa 23 kurangi 24 masa min 1, itu subnet bisnya tidak akan, nanti juga akan ngaruh ke subnet create. Masa di sini 0,5 kan nggak mungkin. Yang bisa dibuat 0,5 itu gimana, setengah subnet itu gimana, nggak bisa. Jadi langsung selisih antara ini sama ini, selisih ori dan juga new. Kalau misalkan yang ori itu lebih besar prefixnya, kalau ini kan sama, lebih besaran yang new, jadi bisa menggunakan rumus yang tadi, sama dengan 25 dikurangi 24 1. Kemudian ini untuk
number of subnet create itu sama dengan 2 pangkat hasilnya dari number of bit 1. Kemudian untuk host per subnet itu full 32 dikurangi yang new 25 7. Kemudian untuk host per subnet itu didapat dari sama dengan 2 pangkat hasil dari host bit per subnet 7 dikurangi 2. Kemudian untuk networknya kita atur lagi, networknya kita end kan, jangan lupa kita end kan 1 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 1. Udah, kita cek lagi, takut ada yang salah. Oke, sudah benar. Jadi kita memperoleh network addressnya itu 202.159.10.0. Kita bisa untuk langsung ngatur firstnya juga di sini kalau misalkan mau. Kalau mau broadcastnya dulu juga gak apa-apa. Di sini saya akan langsung firstnya 159.10. Jangan lupa kalau first itu tambah 1. Nah, untuk last kita akan cari broadcastnya terlebih dahulu. Sama caranya di end kan. Cuman ini kita tandain dulu dari sini sampai berarti ujungnya itu di sini. Kita tandain ujungnya di situ, terus kita end kan lagi. 1 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 1. Nah, udah tidak ada. Kita lihat ujung dari ininya, dari kuningnya berarti di sini, berarti di sini. Di bagian broadcast di sini kita 1 1 1 1 1 1 1 berarti kita udah dapat broadcastnya itu 202.159.10.127. Kalau lastnya berarti kurangi 1 dari broadcast 202.159.10.126. Oke, sudah selesai untuk tabel ketiga. Kita akan masuk ke yang terakhir. Seperti biasa kita ubah lagi ke dalam bentuk binary IP address-nya. 192 itu 1, sini sudah 192, 135 itu ini mungkin udah lebih, ini udah lebih juga, ini udah lebih juga, berarti ini 230 ini tambah ini 128 tambah 1 tambah 64 tambah 32 230 berarti tambah 4 tambah 2 110 itu 64 tambah 32 tambah 8 udah lebih, tambah 16 tambah 8 tambah 2 udah. Kemudian kita yang subnet max jangan lupa yang dibuat binary itu yang new 255. Kalau 255 tinggal isi semua itu bakal jadi 255 juga 248 sudah. Kita catat dulu untuk prefix dari ori itu 255 255 255 024. Prefixnya 24. Yang ori 248 29. Prefixnya 29. Ini otomatis sama ya. Sama di sini. Per bitnya sama kalau dihitung. Kemudian langsung aja kita ke isi tabelnya number of subnet seperti biasa karena ini new-nya lebih tinggi, kita bisa gunain rumus new kurangi ori 245, kemudian number of subnet itu seperti tadi 2 pangkat hasil dari tadi 5. Number of bit itu sama dengan 32 kurangi 29. Oke, sudah. Yang ini, yang number host per subnet itu sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 2. Nih. Kemudian kita cari networknya. Ntar kita 32 benar, udah.
32 benar, takutnya 23 kayak tadi. Karena untuk network kita N-kan seperti biasa 1 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 1. Udah kita N-kan dan dapatnya itu 192.235.230.104. Kita atur langsung untuk firstnya 192.135.230 titik tambah 105. Untuk broadcast kita jangan lupa kita kasih tanda dulu aja biar tahu di mana ujungnya. Dari subnet mask sudah di sini, berarti kita N-kan juga 1 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 udah sampai sini. Terus kemudian lihat ujungnya, ini adalah ujung dari subnet mask, kita isi 1 1 1. Udah kita dapat yaitu 192.135.230.111. kemudian firstnya kurangi 1 aja, 192.135.230.110. Nah, semuanya udah selesai di sini, udah hasilnya seperti ini. Untuk hasil tabel pertama ini, tabel kedua ini, tabel ketiga ini, tabel keempat ini udah selesai. Kemudian kita menuju ke modulnya. Di sini ada satu pertanyaan, mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 subnet? IPv4 address. Subnet mask sangat penting dalam analisis IPv4 karena berfungsi untuk menentukan jaringan mana yang dihubungkan oleh alamat IP tersebut. Dan juga dengan subnet mask kita bisa membedakan antara bagian alamat IP dan juga menunjuk alamat jaringan dan alamat host dalam jaringan tersebut. Jadi makanya itu sangat penting menganalisis suatu IPv4 itu subnet mask dalam menganalisis IPv4 itu sangat penting karena itu tadi untuk menentukan jaringan mana yang dihubungkan oleh alamat IP tersebut dan juga menentukan bagian alamat IP yang menunjukkan alamat jaringan dan juga alamat host dalam jaringan tersebut. Mungkin untuk video modul 5 cukup sekian. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.